Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya meskipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 8 kita, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Nah, abang dan kakak, hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menjelaskan arti sudut dengan benar. Nah, abang dan kakak, kita masuk ya di subtema 1 tentang Aku Anggota Pramuka. Nah, kamu bisa lihat nih pada gambar di sini. Di sini ada kegiatan ya, semua murid memakai baju pramuka dan sedang melaksanakan apa itu? Iya, hormat kepada bendera merah putih. Nah, Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Berarti Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Mengenal Pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Anggota Pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Nah, apakah lambang negara Indonesia? Nah, abang dan kakak, ada yang tahu apa lambang negara Indonesia? Benar sekali ya. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Iya. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, ada gambar burung Garuda. Nah, lambang negara Indonesia kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Nah, kepala Garuda menoleh ke sebelah kanan. Nih ya, kepala Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Nih, perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Nah, ada bulu-bulunya di lehernya, di sayapnya, dan juga di ekornya. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Ini perisainya ya abang dan kakak, dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, ada yang tahu? Benar sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua ya. Itu artinya walaupun kita berbeda suku di Indonesia ini, kita tetap satu negara Indonesia ya. Harus bersatu dan bersaudara. Nah, abang dan kakak, ada pertanyaan ini tentang lambang negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia tadi adalah Garuda Pancasila. Lalu pertanyaan yang berhubungan tentang lambang negara, menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Ayo, ada yang tahu? Ya, karena melambangkan kebesaran dan kekuatan.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung. Dan yang terakhir, tuliskan pada pita yang dicengkeram burung Garuda, yaitu pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu tadi ya Abang dan Kakak penjelasan tentang lambang negara Indonesia. Nah, tahukah kamu nama bendera negara kita? Tahu dong ya, apa? Iya benar, merah putih. Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Nah, karena ya butuh perjuangan yang sangat berat untuk dapat memerdekakan negara kita ini ya kan, agar merah putih bisa kita kibarkan ya Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak di sini ya ada gambar ya. Gambar 1, 2, 3 sampai di akhir ini. Di sini kita akan belajar tentang siku atau sudut ya. Nah, Abang dan Kakak, kita menghormat itu tangan kita membentuk suatu sudut. Nah, sudut apakah yang dibentuk dari tangan kita tersebut? Abang dan Kakak tahu nih ujungnya ini namanya nih, yang ini sudut. Nah, ini adalah membentuk sudut lancip ya. Nah, Miss, apa itu ya Miss sudut? Sudut itu ada beberapa garis yang membentuk sudut. Jadi sudut itu terdiri dari 2 garis ya kan? Garis ini dan ini ya. Tuh. Oke. Nah, coba Abang dan Kakak perhatikan di sini ya. Ini namanya titik sudut ya Abang dan Kakak. Ini namanya titik sudut. Inilah 2 garis ya yang membentuk sudut ya kan. Nah, ini dia sudutnya, ini namanya kaki sudut, yang ini juga namanya kaki sudut. Nah, di sini ya ada sudut ya dari mulai B ya, A dan juga C. Nah, ini disebut daerah sudut ya Abang dan Kakak. Nah, di sini disebut ukuran sudut yang ini. Nah, apakah dia ukuran sudutnya 90 atau lebih atau kurang seperti itu. Nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, berarti ya dapat kita simpulkan ya, sudut itu adalah, nah kesimpulan tentang sudut adalah daerah yang, Miss ulangin, daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus ya. Nah, ini 2 garis lurusnya yang saling berhimpit. Ini kan saling berhimpit kan Abang dan Kakak. Nah, itu tadi adalah yang disebut atau arti dari sudut. Nah, Abang dan Kakak ya, di sini ada tugas hari ini. Tugasnya adalah Abang dan Kakak membuat kesimpulan tentang sudut. Lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan. Nah, sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh berapa tadi Miss Aziza bilang, berapa garis dia. Nah, posisi kedua garis saling titik-titik ya sudah ada. Berarti ya Abang dan Kakak bisa lihat pada gambar ini juga ya, bahwasanya sudut itu dibentuk dari berapa garis dan posisi kedua garis itu saling apa. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Lalu ya setelah Abang dan Kakak melengkapi kalimat ini, lalu buat kesimpulannya bahwasanya sudut itu apa dan posisinya bagaimana. Oke, Miss tunggu ya dari hasil tugas Abang dan Kakak hari ini. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.